dari seorang remaja biasa jadi seorang profesional. Jadi karakter yang akan kita bentuk adalah karakter menjadi seorang bidan yang baik. Kemudian mempunyai budi pekerti yang luhur. Nah, ini sulit sekali karena zaman sekarang, era sekarang, pendidikan karakter sudah ditinggalkan. Sopan santun remaja, jauh gitu ya. Kemudian berbudi pekerti, orang sekarang sudah nggak mau lagi peduli dengan teman. Nah, tetapi pada perkuliahan hari ini, nanti dan seterusnya kita akan belajar tentang itu. Tidak perlu khawatir, perkuliahan kita memang panjang jamnya ya, jam 10 sampai jam 3, keren gitu ya. Ada istirahat di tengah-tengahnya, tetapi jangan khawatir karena perkuliahan kita ada teori, ada praktik. Di teori kita akan ketemu 2 SKS ya, 2 SKS, 1 SKS itu 50 menit. Jadi nanti pendidikan teori secara terstruktur itu 50 menit, jadi kita ngesim itu 50 menit. Yang 50 menit adalah persiapan dan berbagai hal untuk pematangan materi, kemudian praktika. Praktika itu bisa lewat Zoom, bisa tugas mandiri, bisa lewat YouTube. Gitu ya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan pengampunya ada 3, ada saya, ada Bu Titik Sapatina, ada Bu Kenny Rosian. Ya, ruangnya di kelas, tapi kelasnya kelas Zoom gitu ya. Nanti kita lihat apakah kelasnya jadi hibrid. Kalau kelasnya jadi hibrid, nanti separuh di kampus, separuh Zoom ya. Tapi kalau masih daring semua, online semua, ya di rumahnya masing-masing ya. Nah, di peraturan di perkuliahan dengan saya, Anda boleh minum, Anda boleh ke belakang ya, tetapi tidak boleh di depan Zoom. Jadi nggak etis ketika Anda minum di depan Zoom gitu ya, apalagi makan kerupuk gitu ya, kriuk-kriuk nanti saya pengen gitu ya. Kalau mau minum sebentar boleh keluar dari Zoom sebentar atau keluar dari kamera sebentar, kemudian masuk lagi ya. Kalau mau ke belakang boleh gitu ya. Nggak usah tulis, Bu saya mau pipis, itu nanti penuh kelihatannya cap saya gitu ya. Cap kita akan gunakan hanya untuk izin atau untuk tanya. Baik, nah di perkuliahan ini tentu saja ada manfaatnya. Manfaatnya apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter ini supaya semua siswa atau mahasiswa peserta didik itu mampu memiliki etika yang baik. Kenapa etika? Karena kita kelas vokasi. Kelas vokasi itu mementingkan praktek. Ketika kita praktek, orang tidak hanya melihat cantiknya, gitu ya, IPK-nya, tapi lebih banyak ke arah etikanya. Ketika seorang bidan etikanya baik, maka pasiennya senang. Pasiennya akan datang, pasiennya akan puas, persalinan, kemudian kehamilan, mereka akan pasti datang ke kita. Tapi kalau etikanya sudah nggak baik, orang nggak mau datang. Nggak mau ke bidan itu, bidannya nggak sopan. Nggak mau deh ke bidan yang itu, bidannya cantik, tapi sombong amat dia. Ya, dia membeda-bedakan. Kalau orang kaya langsung diperiksa. Kalau orang miskin nggak mau periksa. Nah, itu yang akan kita pelajari sehingga kesehatan masyarakat akan meningkat. Nah, penerapannya adalah bagaimana Anda menjadi bidan yang profesional. Oke, tujuannya nanti kita di S2, S7, dan KU2. Ya, itu adalah tujuan instruksional kita. Secara khusus kami akan mengajak Anda menjadi seorang yang profesional dan bermanfaat. Oke, nanti buku-bukunya bisa dibaca dari banyak hal dan mungkin minggu depan kami siapkan modul yang bisa diakses ya. Tapi untuk sementara untuk minggu ini Anda bisa pakai buku-buku yang sudah kami tuliskan. Kalau ingin pinjam buku boleh datang ke kampus ya, ketemu Pak Rina atau mau e-book boleh ya, tanya aja. Pak mau belajar e-learning gitu ya, e-book yang berhubungan dengan etika, berhubungan dengan pendidikan karakter, nanti banyak bisa diakses gitu ya. Nah, di pertemuan kita
Ini ada penilaiannya seperti ini. Jadi kalau besok Anda ada ujian tengah semester, nilainya 20%. Artinya di healthy, itu kan ujian lab healthy ya, Anda dapat nilai 80. Kita ambil 20% dari 80. Kemudian kalau UAS, ujian akhir, itu kita ambil 30%. Tugas-tugas itu kita nilai dari Anda memasukkan tugas di healthy. Ya, nanti kami akan berikan nilai, misalnya tugasnya dapat nilai 90 gitu ya, kita ambil 20%. Kemudian nanti ada praktika. Praktika ini nanti di akhir semester gitu, Anda akan membuat video yang akan kita nilai sebanyak 30%. Baik ya. Nah, ini kehadiran adalah 75%. Boleh enggak mahasiswa izin? Boleh. Ya, izin boleh. Sebaiknya kalau izin karena sakit, karena ada keperluan yang penting, silahkan melalui PA, pembimbing akademiknya. Nanti kalau ada yang belum kenal dengan PA-nya, kenalan dulu ya. Atau tanya begini ya, Bu, saya itu PA-nya siapa? Sudah semester 2 kok belum punya PA gitu ya. Kemudian semua tugas harus dikumpulkan. Boleh terlambat tapi harus mengumpulkan. Nilainya sama enggak yang terlambat dengan yang tertib? Beda ya. Kalau yang terlambat nilainya tentu saja ada diskonnya. Jadi daripada dapat diskon nilai, nilainya dikurangi, kumpulkan tugas dengan baik ya. Oke, ini pertemuan yang akan kita lalui mulai hari ini ya, tanggal 19. Nah, nanti ada tiap kelas itu dibentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tuh ya. Nah, masing-masing kelompok nanti mendiskusikan, membuat small group, itu artinya kelompok kecil gitu ya. Hari ini Anda akan berdiskusi tentang contoh kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan etika, moral, etiket, dan amoral ya. Ini tugasnya adalah tugas kelompok. Jadi nanti setelah pertemuan kita kontrak dan materi, Anda di jam P, Anda punya waktu untuk berdiskusi. Kelompoknya pakai absen saja ya. Nanti silahkan tetap pakai Zoom kita, gunakan Zoom kita untuk diskusi menyelesaikan tugasnya. Ya. Nah, hari ini nanti kita ada 2 sesi, yang satu teori, yang satu praktik. Nah, dengan saya hari pertama, kemudian hari Rabu depan dan Rabu selanjutnya masih dengan saya. Ini ada tugas individu, berarti nanti Anda secara individu. Kalau tugasnya adalah kelompok dan role play itu bermain peran. Ya, bermain peran, kemudian dibuat video. Bagaimana? Settingnya terserah. Anda mau boleh settingnya di indoor maupun di luar. Kita ya outdoor boleh. Gitu ya. Kemudian sebelum membuat video role play, silahkan skenario-nya konsul dulu ke saya. Ya, kalau kita sudah oke, baru dibuat videonya. Ya. Kemudian pada bulan Februari pertemuan keempat mulai dengan Bu Heni Rosiana. Oke, nanti tugasnya juga masih role play. Jadi role play itu memperagakan. Ya, dari sekarang dibuat dulu rencananya. Kemudian lanjut lagi dengan Bu Titik Sapatina di pertemuan kelima. Ini diskusi kelompok, berarti presentasi ya. Kemudian dengan Bu Heni, ini nanti tugasnya diskusi kelompok juga, mencari berita-berita yang berhubungan dengan agama dan hukum. Nah, sekarang baru tren ini, undang-undang ya, kekerasan seksual juga ada ya. Kemudian bagaimana etika-etika para pejabat gitu ya, para profesional, itu banyak sekali boleh diangkat. Kemudian nanti akan belajar tentang inner beauty dengan Bu Heni.
supaya Anda bisa memancarkan mana sih yang namanya kecantikan dari dalam, gitu ya. Kemudian ini masih dengan inner beauty dengan Bu Heni. Kemudian kita akan belajar untuk memanage perasaan kita. Bagaimana ketika kita takut, bagaimana kita merasa cemas, bagaimana ketika kita merasa sedih. Nah, itu harus di-manage sehingga apapun permasalahannya, ketika kita melayani pasien, yang tampil adalah sosok yang profesional. Tidak boleh mencampur adukan permasalahan rumah tangga, permasalahan di dalam rumah kita ya dengan pekerjaan. Harus ada celahnya. Ya, itu yang akan kita pelajari di sana. Kemudian inner beauty yang berhubungan dengan tradisi. Ya, bagaimana budaya yang ada di sekitar kita, ya. Bagaimana menggunakan pakaian yang tepat di suasana yang tepat. Kalau mau kuliah, pakaiannya seperti apa? Kalau mau praktik, seragamnya yang seperti apa? Kalau mau kondangan, mau pakai baju yang seperti apa? Jangan terbalik-balik gitu ya. Kemudian aturan-aturan yang ada di masyarakat, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Ya, nanti kita akan, jadi enak kok mata kuliah ini santai, isinya cuma bercerita gitu ya. Kemudian kita akan ketemu tentang kebebasan. Nah, ini dengan Bu Titik Sapatina kita nanti akan ketemu dengan disiplin positif. Ya, bagaimana Anda akan diberikan gambaran mana area kebebasan Anda di dalam pendidikan dan mana yang harus dikendalikan. Karena tidak semua hal itu bebas, tetapi tidak semua hal tidak ada kebebasan. Jadi ada nanti kita akan belajar tentang kebebasan berpolitik, kebebasan dalam bersosial, ya, kebebasan di kata urutan yang ada di pemerintahan, yang ada di area atau yang ada di ini lalu lintas ya. Seringkali mahasiswanya lupa itu ya, sudah pakai seragam putih-putih cantik, pakai alma mater, nggak pakai helm, ya sudah cantik-cantik putih-putih seragamnya gitu ya, lampunya nggak ada semua, boncengannya 3 perempuan semua, aduh ya. Nah, hal-hal itu yang harus kita mulai dari sekarang kita. Oke, kemudian kita akan mereferensi film nanti di bulan April, beberapa film kita referensi apakah film-film itu berhubungan dengan kebebasan ya. Kemudian kita masih berbahas tentang kebebasan. Nanti kita lihat kebebasan secara hukum, secara psikologi, moral, gitu ya, dalam kehidupan individu maupun kelompok. Selanjutnya kita masuk ke budi pekerti yang luhur adalah bagaimana orang itu bertanggung jawab. Nah, di materi ini nanti Anda akan belajar melihat bagaimana seorang bidan di praktek mandiri dia bertanggung jawab terhadap profesinya. Bidan yang bekerja di puskesmas, bagaimana mereka bekerja sama dan bertanggung jawab bersama-sama secara kolektif gitu ya untuk melakukan kegiatan. Kemudian yang praktek di rumah sakit ya, sifatnya adalah ini nanti hanya mengamati supaya Anda punya gambaran, oh praktek di rumah sakit kayak apa gitu ya. Yang terakhir ini adalah nilai moral. Anda nanti akan membuat poster ya, posternya berhubungan tentang moral. Nanti silahkan diunggah di. Oke, itu yang akan kita lakukan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali kita akan bertemu, dan 2 kali untuk evaluasi. Nanti silahkan dicek kalau ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditambahkan materinya, boleh hubungi saya lewat chat atau lewat PC ya, lewat PC nanti kita tambahkan. Kemudian silahkan ketua kelas bisa menuliskan nama, ini sudah saya kirim di WA Group ya, tuliskan nama dan boleh memberikan tanda tangan virtualnya di bagian bawah. Ya, oke, demikian untuk kontrak kuliah hari ini. Silahkan kalau ada yang mau usul, ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, malu bertanya, jangan bertanya ya. Limbat itu. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Boleh. Yang sakit siapa? Mutiara Sari. Sakit apa ya, Mutiara Sari? Batuk pilek, Ibu. Oh, nggak apa-apa. Batuk pilek apa hubungannya dengan Zoom-nya dibuka? Kan kamu sendirian toh, nggak di temannya nggak banyak kan di ruangan. Ya, oke. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? PC, bagaimana? Sudah jelas tugas-tugasnya? PC-nya siapa ini? Salah satu ya. Ya, Bu, sudah. Sudah ya. Jadi nanti kelompoknya dibuat ya, Pak ya. Kelompoknya dibuat. Ya, Ibu. Setiap kali mau perkuliahan, silahkan menghubungi dosennya. Kemudian juga setiap kali ada teman yang nggak masuk, boleh untuk menyampaikan kepada kami. Kemudian jangan lupa nanti Anda bisa apa namanya ini ya, absen melalui Helping, itu ya, absennya lewat Helping karena lebih mudah untuk merecordnya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti kontrak kuliah sudah oke. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama pada hari ini tentang pengertian-pengertian. Nah, sebelum saya mulai, mungkin ada yang ingin menyampaikan dulu. Apa pengertian dari etika? Nah, apa sih artinya etika? Yuk, menurut Anda etika itu apa ya? Izin menjawab, Ibu. Yuk, silakan Pak Daya. Manggilnya piye nih? Pak Daya Najah Sajidah. Ayo, Mbak manggilnya. Namanya panjang bagus sekali. Najah aja sih, Bu. Oh iya, Najah. Oke, Najah, boleh silahkan. Menurutmu apa etika ya? Menurut saya, ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik dan buruknya manusia yang dianut oleh masyarakat, yang dipercaya oleh masyarakat. Oke, bagus sekali ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya menurut masyarakat. Ya, bagus. Keren aja. Oke, good job. Siapa lagi? Silakan, silakan. Siapa yang ingin memberikan pendapat? Namanya saja pendapat. Boleh, nggak usah khawatir. Yuk. Siapa lagi nih yang mau? Nggak apa-apa. Ini kan ajang untuk bersama-sama kita. Yuk, siapa yang mau? Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Gina. Menurut saya etika itu sebuah nilai atau norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, baik sekali. Jadi itu beberapa pendapat dari teman-teman. Ya, saya izin membuka materi untuk hari ini ya. Nah, materi hari ini tentang pendidikan karakter. Ya, apakah sudah tampakkah di PPT saya? Sudah ya? Sudah. Oke, iya ini warnanya merah putih ya. Karena hari pertama nanti lain hari kita mau pakai yang pakai lope-lope, pakai bunga-bunga gitu ya. Tapi untuk hari pertama kita masuk ke warna merah ya. Jadi pendidikan karakter, kemudian dengan saya nanti untuk apa namanya telepon, WA kita sudah ada ya. Jangan ragu-ragu sewaktu-waktu mau WA saya boleh ya. WA saya terbuka 24 jam ya, boleh buka saja ya. Oke, hari ini kita akan bertemu dengan 4 topik ya. Pertemuan kita maksimal nanti sampai jam 11 ya.
Oke, materinya tentang konsep etika dan moral, kemudian pengertiannya, kemudian etika dan etiket, kemudian amoral dan amoral. Ya, baik kita akan masuk satu persatu. Oke, etika. Ya, kalau ini dari konsepnya. Kalau konsep itu berarti dia berasal dari mana atau apa gitu ya. Jadi etika ini merupakan cabang ilmu filsafat. Ya, filsafat itu orang berfilsafat, berfilosofi. Kalau kita ketemu kemarin di konsep kebidanan ada filosofi atau filsafat kebidanan gitu ya, cara pandangnya gitu ya. Nah, ini adalah cabang ilmu filsafat membicarakan tentang perilaku manusia. Jadi yang akan kita bahas ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku manusia. Kenapa perilakunya manusia? Kalau perilakunya itu hewan, ya tidak terlalu berperi kehewanan, kan beda ya dengan kita ya, berperi kemanusiaan gitu ya. Jadi memang ketika peri kemanusiaan, perilaku manusia ini bisa kita perbincangkan. Kenapa? Karena unik. Setiap orang itu unik. Setiap orang itu berbeda perilakunya. Dari waktu ke waktu, dari zaman, dari tempat, itu pun berbeda. Coba perilaku Anda sekarang dengan nanti kalau mau ketemu pacar, wis tentu beda. Coba deh kalau Anda lihat ya, temennya kalau ketemu pacarnya, aduh, Mbak, ngomongnya saja di mesra-mesra kayak gitu ya. Wih, duduknya yang biasanya gitu wis langsung gak gitu ya. Wih, gitu ya. Wis langsung pick up-nya sampai 5 kali gitu. Ya nggak mau hilang nih sinyalnya begitu dan seterusnya ya. Jadi tentang perilaku manusia ini sangat penting karena setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, pada kondisi yang berbeda, perilaku manusia itu berbeda, gitu ya. Nah, cabang filsafat ini terutama kita akan membedakan mana sih perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk ya. Tadi makanya beberapa teman sudah menyampaikan, sudah memberikan pendapat tadi ya. Oh, tentang baik dan buruknya ya. Nanti Siva boleh, Salsabila boleh menambah. Nah, kemudian nanti etika ini berhubungan dengan moral. Sama, dia masih berada di satu cabang ilmu filsafat. Orang berfilsafat itu cuman adalah kondisi ketika seseorang bisa mensintesiskan atau seseorang sudah bisa merenungkan. Beda dengan ilmu eksak. Kalau ilmu eksak itu ilmu yang hubungannya menghitung ya, atau perkalian atau menemukan suatu bentuk gitu ya. Tapi kalau filsafat itu permenungan. Jadi ketika kita merenungkan, oh ternyata tadi pagi saya nggak sopan kalau dengan ibu saya, ya. Oh ternyata tadi saya sudah berbuat baik menolong orang gitu ya. Nah kata moral itu berasal dari bahasa Latin. Artinya adalah adat atau kebiasaan. Bahasa sebenarnya namanya mores atau kita sebut kalau di Indonesia sebagai moral. Nah, beberapa kamus mengatakan moral itu adalah segala sesuatu bentuk akhlak. Akhlak itu berarti pribadi yang hampir ke arah piramidanya itu menuju ke Tuhan, ya, yang ditentukan dengan keadaan sosial. Tadi teman kita sudah menyampaikan bagaimana baik buruk dipandang dari sosial, ya. Atau moral itu juga berhubungan dengan hukum. Ketika kita melanggar hukum, berarti kita melanggar moral, berarti kita akan terkena masalah. Beberapa saat yang lalu ada artis cowok gitu ya, dia pesinetron, pemain layar lebar, ternyata terkena narkoba. Sehingga dia terkena berhubungan dengan hukum. Tadi pagi saya lihat di media ada
orang-orang dari adat, suku adat gitu ya, mereka di daerah NTT, mereka bentrok dengan Satpol PP terkait dengan batas rumah. Nah, ini hubungannya dengan adat yang ada. Belum lagi masih viral kalau Anda mengikuti ada seseorang laki-laki yang dia sengaja membuang atau menendang gitu ya sesaji di daerah Lumajang. Nah, ini berhubungan dengan moral ya. Artinya berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan adat, dan berhubungan dengan tingkah laku. Memang tidak semua kondisi di masyarakat itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, Anda juga tidak bisa memilih apakah dari 53 mahasiswa yang sekarang hadir itu nantinya akan menjadi bidan di tempatnya sendiri. Ada saatnya nanti Anda akan bertugas di luar daerah. Di luar daerah budayanya beda, adat istiadatnya beda. Anda mau ke luar negeri, oh banyak. Bidan Indonesia yang ke luar negeri ada enggak? Ada. Alumni kita yang di luar negeri banyak. Ya. Nah, ketika berada di luar negeri pun mereka sifat moralnya berbeda. Kalau Anda lihat film Korea, gitu ya. Ketika lihat film Korea itu Anda bisa melihat di sana ada budaya yang berbeda. Bagaimana cara mereka memanggil, gitu ya, memanggil saudaranya, orang tuanya berbeda dengan di Indonesia. Cara makan, gitu ya. Kalau orang Jepang itu semakin dia makan dengan kecap atau ada suara makannya, lidahnya, mulutnya berkecap, itu katanya lebih enak, itu menghargai. Tapi kalau di budaya yang ada di Jawa, bersuara sedikit saja dikatakan tidak etis, gitu ya, tidak sesuai dengan mereka. Oke, sudah ya. Ini adalah konsep etika dan moral merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membedakan antara baik dan buruk. Kalau etika baik dan buruk perilaku manusia, kalau moral itu baik dan buruk maupun ada istilah. Oke, mungkin Mbak Salsabila mendapatkan contoh yang lucu begitu, boleh dipersilakan Zaharani Putri. Ya, monggo Mbak dipersilakan untuk memberikan contoh di sekitarnya. Monggo dipersilakan. Ayo, Salsabila, dipersilakan. Salsabila Zaharani Putri. Oh ya, namanya panjang-panjang ya. Monggo dipersilakan. Oh, nggak datang ya? Halo. Tadi gimana Ibu? Tadi Nah, gimana? Nggak jelas Ibu. oh gitu ya. Mungkin ada Mbak Meta bisa menjelaskan. Met, tolong Met. Beritahu Salsabila Met. Dia tugasnya apa Met? Memberi izin masuk Ibu, Ya. memberikan Ya. contoh etika. Iya. Monggo, silahkan. Karena dari tadi kita lihat Mbak Salsabila tuh ketawa-ketawa gitu ya. Mungkin ada contoh-contoh yang lucu yang bisa dibagi dengan teman-temannya gitu ya. Monggo silahkan Mbak Salsabila. Contoh etika di lingkungan keluarga yaitu menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya seperti kakak maupun adik. Saling menghargai keputusan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga dan mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Ya, jadi itu beberapa contoh yang baik yang bisa dilakukan. Sama halnya etika di Zoom. Ya, ketika kita menjadi peserta, kemudian kita melakukan aktivitas yang lain dan akan mengganggu konsentrasi dari teman yang lain. Ada waktunya kita nanti bercanda, ada waktunya kita serius, ada waktunya kita untuk memberikan pendapat. Gitu ya. Oke, kita akan masuk yang kedua. Nah,
secara pengertian, kalau tadi konsepnya berasal dari ilmu cabang ilmunya, ya. Kalau berdasarkan pengertiannya, itu bisa dituliskan bahwa etika itu memang sangat dipengaruhi oleh sikap, tempat tinggal, cara berpikir, ya. Kalau dilihat dari katanya ada etos, ada etos, berasal dari ta dan mos, artinya bentuk tunggal atau bentuk jamaknya. Ya, ini hubungannya adalah adat istiadat, kebiasaan, tabiat, cara hidup. Ada beberapa kalau di Jawa itu mengatakannya begini, kalau watuk itu batuk, ya. Watuk itu bisa disembuhkan. Kalau batuk itu bisa disembuhkan. Tapi kalau watak itu kebiasaan pribadi, ya, itu nggak bisa dirubah, gitu ya. Nah, ini adalah fase-fase di mana saat ini kita akan belajar tentang filsafat. Kita akan merenungkan, oh sifat saya, pribadi saya, gitu ya, mana yang baik, mana yang perlu ditingkatkan. Baik, kemudian etika secara umum nanti berhubungan dengan aturan yang ada. Nah, ketika Anda menjadi mahasiswa, maka aturan yang berlaku adalah aturan di mahasiswa. Kapan dia harus membayar kuliah? Ya, kapan dia harus mengikuti perkuliahan? Kapan harus datang mengikuti ujian? Seringkali ketika ujian UTS atau UAS sampai dosen-dosen pengawasnya itu menyampaikan, ayo segera masuk, gitu ya. Ada yang beberapa yang terlambat. Nah, ini adalah model atau aturan-aturan yang perlu kita mulai saat ini perbaiki. Ya, jadi usahakan selalu siap. Kalau mau ujian, berarti 5 atau 10 menit sebelum ujian, Anda sudah siap live-nya, sudah siap cari tempatnya, gitu ya. Bisa juga sudah siap posisinya. Gitu. Jangan dekat kandang ayam, nanti langsung banyak telurnya. Ya. Jangan juga dekat dengan kafe, nanti ikut goyang. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau nanti fasenya fase ujian, Anda siapkan tempat yang tepat, gitu ya. Nah, kemudian juga norma itu berhubungan yang ada di masyarakat. Ya, norma yang ada di masyarakat. Misalnya jam berkunjung atau jam datang. Saking bebasnya tinggal di kos-kosan, jam 11 malam masih ada temennya yang datang. Karena bebas di kos, pacarnya ikut bermalam. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak perlu kita lakukan karena kita mau menjadi seorang bidan, ya. Bidan adalah seorang wanita yang memiliki profesi yang dihargai oleh masyarakat. Nah, kemudian moral. Kalau kita lihat berdasarkan perumusannya, itu menurut Pak Bambang Baruso, moral itu merupakan ide dari tingkah laku hidup. Ya, nah biasanya perilaku tingkah laku itu sudah dipegang teguh oleh masyarakat sekitarnya. Jadi ketika ada orang tua duduk, Anda lewat, ada beberapa film dokumenter Anda bisa lihat ya. Saya pernah lihat ada seorang anak ya, dia naik sepeda yang tinggi itu yang rodanya satu, hanya roda satu gitu ya di Jakarta gitu. Ketika dia melewati nenek-nenek yang sudah renta jualan sampai bungkuk-bungkuk gitu ya, dia langsung turun dari sepedanya. Kemudian dia memberikan salam ya, menghormati, kemudian dia berlalu naik sepeda lagi. Apakah etika-etika itu masih berlaku? Masih berlaku pada daerah tertentu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, nanti ketika mau praktek, rumah bidan PMB 1 dengan bidan yang lain itu berbeda. Ada bidan yang demokrat,
ya dia bebas, demokratis gitu ya, dia santai gitu ya. Tetapi ada juga bidan yang autokratis, artinya beliau suka dengan tatanan yang teratur, tata tertib yang teratur. Jangan sampai meletakkan pembalut masih di tempat atau di kamar mandi, apalagi buang pembalut di kloset. Praktek selesai, bidannya akan komplain ke kampus karena isinya pimpet. Ternyata mahasiswa yang praktek di sana membuang pembalut tidak pada tempatnya, membuangnya di kloset. Ya, ada juga nanti metodenya ketika dia praktek ternyata dia tidak menggunakan seragam yang disesuaikan. Kalau memang nanti syaratnya seragamnya putih, ya siapkan pakaiannya putih. Kalau bebas, ya bebas sopan. Ya. Kemudian moral itu berhubungan dengan pandangan dan agama tertentu. Jadi nanti ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda, maka harapannya adalah kita bisa menghargai. Karena Indonesia dibentuk dengan keberagaman. Jika Anda belajar tentang Pancasila, kita sudah belajar bagaimana sejarah Indonesia dibentuk. Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan dari ujung sampai ujung. Nah, gitu ya. Nah, dengan berbagai kondisi ini Anda akan mengikuti dan menyesuaikan. Nanti ada kalanya Anda akan menolong pasien dengan agama yang berbeda. Apakah kita tidak mau? Tidak. Karena kita di Sumpah Bidan atau di lagu yang sudah kita miliki, bidan itu menyelamatkan seluruh wanita di Mayapadi. Itu tugas suci kita. Kita tidak boleh pilih-pilih, gitu ya. Kemudian yang ketiga, moral itu adalah berdasarkan kesadaran. Jadi, karena ini adalah ilmu filsafat, kita merenungkan. Kita harus mulai menyadari, mana sih yang harus kita perbaiki, gitu ya. Mana yang selama ini belum kita lakukan. Dan mana yang sesuai dengan lingkungan, mana yang tidak sesuai dengan lingkungan. Beberapa anak remaja itu ditangkap polisi karena mereka menjadi mereka melakukan curamur, ya, melakukan hubungan seks bebas dan seterusnya. Nah, ini adalah kondisi yang melanggar aturan yang ada di lingkungan kita. Kalau mahasiswa, hubungannya lebih banyak ke pendidikan. Kemudian etika. Tadi kita sudah belajar etika, itu perilaku yang baik. Moral itu berhubungan dengan aturan yang ada di masyarakat. Sekarang etik, ya, etiket itu bagaimana tata cara sopan santun yang ada di masyarakat. Sopan santun di masyarakat NTT akan berbeda dengan sopan santun masyarakat Aceh, berbeda dengan Sorong, berbeda dengan Jawa, berbeda dengan Bali, berbeda juga dengan Maluku. Jadi tata cara sopan santun di masyarakat itu berbeda. Saya pernah berkunjung ke teman yang berasal dari suku Batak, gitu ya. Nah, di sana kalau menyajikan makanan tuh banyak, gitu ya, banyak sekali gitu. Dan mereka merasa lebih bahagia kalau kita makannya banyak. Tapi kalau Anda berkunjung ke Jogja gitu ya, nah ke keraton Anda langsung ngambil nasi sampai sak tumpuk-tumpuk gitu, orang katakan kurang sopan. Ya, gitu ya. Nanti Anda bisa belajar bagaimana budaya yang ada di masyarakat dari berbagai suku. Gitu ya. Baik. Kemudian di dalam etika dan etiket itu ada perbedaannya, ada persamaannya. Persamaannya adalah dia tidak permanen. Kenapa dikatakan tidak permanen? Di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Tidak mutlak, gitu ya. Tidak mutlak itu artinya bisa berbeda. Kemudian antara waktu dan situasi. Nah,
Apakah seorang bidan harus lemah lembut terus-menerus? Tidak juga. Ketika kita berada di daerah bencana, di mitigasi bencana gitu ya, maka kita harus menjadi seorang yang terampil dan cepat. Ketika kita melayani pasien dengan gawat darurat, apakah kita lemah lembut? Tidak. Kita harus cepat, tepat, dan benar. Jangan hanya cepat saja, ya. Jangan hanya benar saja, gitu ya. Jadi kondisi-kondisi yang perlu, kondisi-kondisi yang penting itu harus kita sesuai. Ya. Jadi seperti Arjuna. Arjuna itu sosok yang bisa mewakili beberapa karakter, gitu ya. Ada saatnya dia menjadi lemah lembut sembodro, gitu ya, Lesmono Wuyung, gitu ya. Kalau di Jawa itu ada saatnya dia menjadi pemimpin perang. Nah, ya. Jadi kita sebagai seorang bidan, di mana kita berada, situasinya apa, waktunya bagaimana, kita harus menyesuaikan. Oke, nah kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang contoh-contohnya. Nah, contohnya etika, ya. Kita tidak boleh mencuri. Nah, contoh mencuri itu mencuri apa sih? Oh, cuma sedikit kok. Saya pernah lihat film anak-anak, film jadul dari Jepang atau Korea itu ya kalau pagi. Itu lucu sekali ya. Jadi saya pernah lihat jadul ini dengan temannya, siapa namanya ya, Minji apa siapa gitu ya. Mereka beli jajan. Mereka ngambil sendiri, kemudian jadul bilang sama penjualnya, "Ibu, saya makan 5 kue beras merah," gitu ya. Nah, ternyata terus kemudian temannya bilang gini, "Lah, kok kamu 5? Saya lihat kamu 6 tadi makannya." Diam aja. Teman kita aja kalau ngambil 7 dia tetap bayarnya hanya 5. Nah, ini tidak tampak untuk mencuri. Tetapi apakah benar hal itu? Ya. Kemudian juga kita bisa nanti akan diperhadapkan dengan kondisi pasien. Pasiennya yang dia sudah shock. Dia nggak sadar. Di situ dompetnya, uangnya banyak, ATM-nya banyak. Apakah kita akan tergiur untuk mengambilnya, memanfaatkannya? Beberapa contoh kegiatan atau permasalahan yang berhubungan dengan ATM itu viral beberapa saat yang lalu. Ada seorang bapak dengan anak balitanya ke ATM. Dia melihat di situ ada ATM yang tertinggal. Apa yang dilakukan bapak ini? Apakah dia segera memanggil yang punya ATM? Ternyata enggak, dia kreatif. Ya, ATM-nya itu dibobol, uangnya habis, baru dia panggil yang punya ATM. Mbak, itu ATM-nya tertinggal. Padahal dia sudah ambil uang semuanya. Jadi ATM-nya benar masih di situ, tapi uangnya sudah diambil dia. Padahal dia ada atau datang bersama balita. Ini adalah satu bentuk pendidikan karakter yang tidak betul. Ya, nah silahkan mulai hari ini Anda merenungkan. Apa sih kebiasaan saya? Apa sih perilaku saya yang perlu saya perbaiki? Nah, kemudian juga dalam bercakap-cakap, dalam berbicara, atau kalau medianya sekarang daring, ya ketika kita Zoom, ketika kita membuat WA, gitu ya. Baik, kemudian etiket tadi berhubungan dengan pergaulan atau sopan santun. Nah, ketika misalnya ini ada budaya sedikit nih hal biasa, tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, buang air, mau pipis gitu ya. Nah, ternyata nggak disiram lagi. Atau ngentut, buang angin gitu ya. Sembarang orangnya banyak gitu ya. Aduh, lega habis ngentut. Waduh, baunya sampai kemana-mana. Atau sendawa itu gelegean ya, top gitu ya. Mungkin ketika makan sendiri nggak apa, tapi ketika makan bersama-sama itu merupakan sesuatu yang tidak sopan. Ya. Kemudian juga banyak orang yang
mereka menjadi serigala berbulu domba, gitu ya. Tampilannya baik, rapi, cantik. Nah, beberapa kasus yang belum lama selebgram ya, dia sampai membuat penipuan berbasis apa itu arisan apa gitu ya. Nah, sampai miliaran. Oh, bisnisnya bisnis baju kalau tidak salah itu. Nah, ini adalah model-model penipuan. Bidan bisa tidak menipu? Bisa, karena dia manusia. Nah, tetapi bidan yang profesional, dia akan merenungkan segala sesuatu, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, ya, sebelum itu terjadi. Baik, itu adalah tentang etika, moral, dan etika. Kita masuk materi yang terakhir tentang amoral dan unmoral. Berbeda tapi hampir sama, ya. Misalnya kalau amoral itu adalah orangnya dia melanggar tapi dirinya tidak tahu. Ya. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang masih kecil. Dia melakukan segala sesuatu yang dia tidak tahu kalau itu memalukan atau itu tidak sesuai dengan moral. Misalnya apa? Saking pengennya pipis, langsung pipis di pinggir jalan. Oh, gitu ya. Langsung buka celananya, langsung pipis gitu aja ya. Atau dia teriak-teriak ketika manggil ibunya. Nah, ini dia tidak tahu kalau hal itu adalah tidak sesuai dengan etika. Berbeda halnya kalau mahasiswa yang melakukan, ini adalah dia sudah tahu tetapi dia melakukan. Dia sudah tahu kalau perkuliahan harus hadir, tapi dia sengaja nggak hadir. Bu, maaf bu ketiduran. Mosok ya kayak kuliah kok ketiduran, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari. Kemudian juga ini merupakan kita melihat bagaimana budaya yang ada di dunia hewan. Dunia hewan ini tapi tidak bisa kita samakan. Ya, jadi apa yang terjadi tadi makanya di awal saya sampaikan perilaku yang kita bahas adalah perilaku manusia. Kalau hewan tentu saja perilakunya berbeda karena mereka tidak punya budi pekerti yang itu. Oke, itu materi kita hari ini. Terakhir tadi tentang amoral dan unmoral. Ya, nah saya berharap Anda memiliki sedikit gambaran ya tentang apa itu etika, apa itu moral, etiket, amoral, dan unmoral. Baik, sekarang sebelum selesai, saya ingin berkenalan dengan Anda. Silakan Anda sebutkan namanya, sebutkan asalnya, kemudian Anda menyampaikan budaya atau peraturan yang ada di sekitar masyarakat Anda. Ya, kita akan ketemu dengan hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 19 ya. Nah, silakan absen 19 Mbak Alfi Atul. Yuk, silakan Alfi Atul perkenalkan domisili atau asal Anda, kemudian budaya apa yang positif yang ada di sekitar Anda. Dipersilakan. Izin masuk, Ibu. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuniar Fatul Hakimah, absen 19, asal saya dari Demak. Budaya yang positif yang sering terjadi di desa saya itu setiap hari Kamis, malam Jumat itu, malamnya itu selalu ada pengajian yang dilakukan di musola-musola atau yang ada di masjid-masjid terdekat. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi ternyata budaya yang ada di Demak seperti itu, ada pengajian di setiap malam Jumat. Nah, sekarang bagaimana Mbak Yuniar Afiatul ini mensikapi? Apakah ikut? Apakah justru pada jam-jam itu malah kabur? Nah, ya, jadi kalau itu budaya yang baik berarti kita bisa melaksanakan. Justru malah kita bisa ikut memberikan penyuluhan, ikut berperan serta, memberikan contoh bagaimana
protokol kesehatan yang baik ketika ada kegiatan. Baik, kita menuju ke absen 29. Siapa ya? Silakan. Saya Ibu. Perkenalkan, silakan, saya Mbak Desi. Saidah Berti Fahad dari Kabupaten Batang. Budaya yang ada di sekitar saya yaitu seperti kas desa Ibu, saling membantu untuk meringankan beban masyarakat ketika ada acara seperti pernikahan, membangun rumah, dan lain-lain Ibu, agar keuangannya tidak terlalu sulit. Iya, Terima kasih. Iya, terima kasih sekali ya, gotong royong, saling membantu. Sekarang kita mau ketemu nomor 32. Angel, silakan. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Angelika Ade Rasmadi. Saya berasal dari Pekalongan. Budaya yang ada di tempat tinggal saya ini, kalau setiap hari minggu pagi itu, para bapak-bapak itu ada kerja bakti di sekitar musola atau masjid gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ada kerja bakti di setiap minggu, otomatis bagi yang akan beribadah hari Minggu bisa menyesuaikan waktunya, ya. Jadi tetap bisa ikut, namun menyesuaikan waktunya. Baik, kita akan ketemu dengan nomor 39. Siapa ya 39? Masuk Ibu. Silahkan Mbak Dila. Perkenalkan, nama saya Dila Dwi Hartati. Saya berasal dari Wonogiri. Kegiatan yang ada di desa saya itu mirip seperti Angel Ibu. Kerja bakti yang dilakukan di makam dan kemarin itu ada bantuan dari pihak DPRD setempat, bantuan untuk bangun rumah orang masyarakat yang belum mampu gitu, Bu. Jadi saling membahu-membahu. Bau-membau ini baunya apa gitu, Del? Ada yang itu, Bu. Ada yang bapak-bapak itu yang apa ya, Bu? Kayak nguli gitu loh, Bu. Nata-nata bahan rumahnya, dan yang ibu-ibu itu masak-masak gitu. Jadi rasa kekeluargaannya bagus. Oke, terima kasih Mbak Dila ya. Jadi bapak-bapaknya yang kerja bakti, ngangkat-ngangkat gitu ya, ibunya yang masak ya. Nah, yang remaja bisa membantu. Wah, daerah Wonogiri banyak mete dong ya. Daerah sana sentral dari mete ini nanti kalau lebaran gitu ya, banyak ya mete emping nih dari Wonogiri ya. Baik, kita ketemu nomor 49, dipersilahkan. Absennya siapa? 49 ya. Kalau nggak ada 49 kita turun deh 50 aja deh. Ayo Afida dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Afida Dwi Harmayanti dari Banten, Tangerang, Banten. Budaya yang diadakan di budaya Banten, Pencaksilat atau reok yang diadakan setiap acara penting atau pernikahan. Iya, terima kasih. Wah, dari Banten kemarin kena gempa enggak Banten? Kena Ibu, tapi tidak sampai. Oh iya. Ya, jadi karena sekarang kondisi alam sedang bergolak, hati-hati ya. Dan kalaupun kita berada di daerah sekitar bencana dan sudah terkendali, silahkan boleh ikut membantu mitigasi bencana. Ya, nanti ketika ikut Anda buat fotonya, masukkan di SKKN. Itu bisa saya membantu relawan ya di gempa di mana, banjir di mana gitu ya. Nah, itu boleh, itu bisa masuk ke SKKN.
Nanti bisa minta tanda tangan RT atau orang sekitarnya bahwa Anda menjadi relawan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, jadi SKKM yang kayak kemarin tuh ya, adakah yang belum ngisi SKKM? Jadi sertifikat boleh, pelatihan boleh, pengabdian masyarakat juga. Oke, nah waktunya masih 4 menit. Kita akan ke nomor 56. Ayo Lisa, dipersilahkan Lisa. Perkenalkan, nama saya Lisa Nuryantika, saya berasal dari Rembang. Biasanya kegiatan di lingkungan saya itu setiap hari Jumat ada pengajian di makam, gitu Ibu. Terima kasih. Oke, wah Rembang ini daerahnya banyak garam kok enggak sekarang ya, Sa? Masih banyak enggak, Sa? Masih banyak Ibu. Iya, kapan-kapan tuh teman-teman dikasih foto tuh gubuk-gubuk rumah-rumah garam gitu ya, ada kincirnya bagus loh. Kapan-kapan boleh tuh main ke Lisa kalau sudah nggak pandemi, foto tuh bagus di kincir-kincir yang ada pembuatan garam gitu ya, rumah-rumah garam. Itu merupakan satu tradisi juga ya, dan juga kekayaan bangsa kita ya. Ada budaya tadi untuk doa di makam, bolehlah ya. Yang penting juga niatnya, jaga kebersihan dan sebagainya. Sekarang absen nomor 1. Ayo dipersilakan nomor 1. Izin menjawab Ibu, perkenalkan saya Syafira dari Jepara. Kemarin waktu COVID banyak meninggal di daerah saya, diadakan ngaji bersama supaya sudah nggak ada lagi berita duka tiap hari gitu Bu. Jadi ada ngaji di musola, terus tiap orang membawa makanan, nanti dikumpulin, terus nanti dibagikan pas akhir acara, seperti itu. Iya, terima kasih ya. Kemarin memang Jepara menjadi sentral ya. Jadi kasusnya setelah dari Kudus kemudian ke Jepara ya Pak ya. Dan itu memang satu bentuk kepedulian bersama. Kalau di Jawa Tengah namanya istilah dari Pak Ganjar adalah jogo tonggo ya, artinya itu menjaga sesama tetangga. Ya, baik. Teman-teman yang berasal dari manapun, dari luar pulau, tetap semangat ya. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Ada tugas tadi ya, tugasnya small group, berarti membuat diskusi kelompok dan nanti hasilnya silahkan dikirim ke Healthy. Sudah saya buka tuh Healthy-nya ya. Jadi setelah ini kita tidak ada Zoom, tapi Anda melakukan pekerjaan secara kelompok. Boleh tetap di dalam Zoom per kelompok, nanti kalau mau di breakout, buat aja breakout kelompok 1, 2, 3, 4, 5 boleh ya. Atau Bu, Zoom-nya berat, wifi-nya, kuotanya berat ya dimatikan, pakai via email boleh, pakai WA group boleh, video call boleh. Yang penting sebelum jam 3 materi-materi per kelompok sudah masuk ke LP. Ya, nanti jam 3 saya cek. Oke, sampai di sini adakah yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Ibu izin masuk, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Novita. Nanti untuk hasil diskusi dikumpulkan di Healthy itu perwakilan kelompok atau setiap anggota kelompok mengumpulkan masing-masing ya Bu? Ya, jadi dibuat per kelompok, setiap anak bisa mengumpulkan covernya saja, hanya satu ketua kelompok atau sekretarisnya yang mengumpulkan full text. Karena kalau full text semua PPT atau mau boleh modelnya boleh PPT, boleh juga Word file gitu boleh ya. Mau tambah gambar-gambar boleh gitu ya. Tetapi yang full itu satu orang saja. Yang lainnya silahkan kirim covernya saja supaya ada data masuk. Begitu ya, karena nanti kalau hanya ketuanya nanti hanya 5 orang, nilainya tidak bisa kita keluarkan semua. Oke, begitu? Iya. Ada Terima lagi? kasih, Ibu. Iya, sama-sama kita. Ya, nanti sambil mengikuti membuat tugas, ada
Zoom, YouTube yang saya kirimkan lewat TC tadi ya, tentang bagaimana etika, boleh Anda buka, kemudian nanti Anda kreatifkan ya, keluarkan inspirasimu, besok-besok di penugasan role play kita buat yang terbaik gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat. Saya berharap kita mulai hari ini menjadi lebih baik lagi. Etikanya mulai ditata lagi. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk salah, karena kita bisa bangkit dan maju lagi. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, sampai ketemu semua. Sudah didokumentasi belum kelompok PC? Sudah dokumentasikan? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Kalau sudah, saya izin live ya. Sampai jumpa semua. Jangan lupa absen di hati. Tetap semangat, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu.